Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra. Saya dari kelas Ilmu Hadis C. Saya di sini akan menyampaikan materi 7 tentang Islam dan masyarakat. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dan untuk semua umat dan juga menjadi pedoman dalam masyarakat. Masyarakat dapat didefinisikan sebagai kesatuan manusia yang berinteraksi menurut sistem adat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama. Secara garis besar, ruang lingkup agama mencakup satu, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan tersebut adalah ibadah. Tujuan dari hubungan manusia dengan Tuhan yaitu untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia. Agama memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan dan kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran agama mengenai hubungan manusia dengan manusia, disebut pula dengan ajaran kemasyarakatan. Sebagai contoh, ajaran agama mengajarkan tolong-menolong terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan lainnya dan dengan lingkungannya. Di setiap ajaran agama diajarkan bahwa manusia selalu menjaga keharmonisan ajaran agama terhadap makhluk hidup dan kehidupan lainnya. Berdasarkan hasil studi, para ahli sosiologi menyatakan bahwa agama adalah suatu pandangan yang harus ditetapkan dalam kehidupan individual atau kelompok. Dalam hal fungsi, agama di masyarakat dapat berperan sebagai solusi alternatif ketika masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara empiris oleh individu di masyarakat karena keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Dengan begitu, agama dapat berperan di masyarakat secara profesional agar masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Peran agama menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat karena agama menyuguhkan sebuah sistem nilai derivatif dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat yang bisa dijadikan pedoman kapanpun dan dimanapun manusia itu berada. Dalam memandang nilai, misalnya, agama dilihat dari sudut intelektual akan menjadikan nilai agama sebagai norma atau prinsip. Selain itu juga, nilai agama dirasakan dalam sudut pandang emosional yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa dalam diri manusia untuk melakukan kewajiban dan meningkatkan larangan Tuhan. Hal itu disebut juga nihilisme. Banyak penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan ajaran agama dalam memberikan dorongan kepada pemeluknya untuk turut berpartisipasi dalam suatu proses perubahan. Dalam kajian itu dikemukakan berbagai peranan elemen agama yang memberikan motivasi terhadap proses aktif dalam membangun masyarakat. Para pendiri agama, pengikut, dan penganut agama sering datang dari berbagai latar
dan berbagai golongan. Dari kondisi sosial berbeda inilah menjadi sebab muncul dan menyebarnya ide dan nilai yang ada akhirnya nanti dapat mempengaruhi tindakan manusia. Selain itu, masyarakat bukan hanya sebagai Selain itu, masyarakat bukan hanya sekedar bagian sebuah struktur sosial, tetapi juga merupakan suatu proses sosial yang kompleks, sehingga hubungan nilai dan tujuan masyarakat hanya relatif stabil pada setiap momen tertentu saja. Sehingga hal ini menyebabkan dalam diri masyarakat selalu berubah, yang bergerak lambat namun kumulatif. Sedangkan beberapa perubahan lain memungkinkan berlangsung lebih cepat. Begitu cepatnya sehingga mungkin saja mengganggu struktur yang sudah ada dan matang. Hancurnya bentuk-bentuk sosial dan aktual yang telah mapan secara otomatis akan berakibat tampilnya bentuk-bentuk baru yang merupakan suatu proses yang tidak yang berkesinambungan. Dengan demikian, jelas akan beragam kelompok yang ada di masyarakat yang terpengaruh dengan adanya perubahan sosial tersebut. Hubungan agama dan masyarakat menyajikan sebuah dilema fundamental yang bisa dikedepankan dalam 3 aspek, yaitu satu, agama melibatkan manusia dalam situasi akhir di titik mana lahir kesadaran akan hal tertinggi, makna tertinggi, dan kedudukan dalam segala rencana tampil ke permukaan. Yang kedua, agama menyangkut hal kedudukan dalam segala rencana tampil ke permukaan. Yang kedua, agama menyangkut hal suci, karena agama berkenaan dengan pemahaman dan tanggapan khusus yang membutuhkan keluhuran pandangan atau objeknya. Yang ketiga, agama dilandaskan pada keyakinan, karena itu objeknya supremisme atau luar biasa, dan ajarannya tidak mungkin diperagakan atau dibuktikan secara empiris. Yang keempat, dengan demikian dimensi esoterik dari suatu agama atau kepercayaan pada dasarnya berkaitan dengan dimensi lain di luar darinya, yaitu selain dibentuk dan substansi ajarannya. Dimensi ini juga berpengaruh pada struktur sosial di mana suatu keyakinan oleh para pemeluknya, sehingga dalam konteks tertentu di suatu agama dapat beradaptasi dan pada sisi yang berbeda dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses perubahan yang terjadi di kehidupan dan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.